Dan Kak Fenda berharap adik-adik dalam keadaan yang sehat dan tentunya pasti sukacita. Oke. Ada semangat untuk hari ini? Oke, kalau adik-adik semangat, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, semuanya berdiri, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Huha. 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 Sekali lagi. Huha. 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 Oke adik-adik, semuanya sudah semangat. Kita akan memulai sekolah minggu kita pada hari ini dengan menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang dengan menggunakan gerakan. Dan adik-adik tetap berdiri ya. Kita mulai menyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Musik. Kita sudah memuji nama Tuhan dan kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Dan sebelum itu kita menyanyi satu buah lagu yang berjudul Allahku Besar. Musik. Oke adik, mari kita berdoa untuk mulai sekolah minggu kita. Bapa kami dalam surga Tuhan, terima kasih untuk penyertaan kami semua di sini Bapak. Engkau telah menjaga kami sampai saat ini.
karena anakmu akan memulai sekolah kami dan memberkati kami semua dari awal pertengahan hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, saatnya kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Kak Sri mau tanya, adakah yang sudah hafal 9 buah roh? Ada? Kalau lagu dari 9 buah roh tahu? Ya, Kak Sri yakin pasti adik-adik semua tahu. Nah, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi lagu 9 buah roh, Kasih Sukacita. Musik. Nah adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan dan mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, Bapa, terima kasih Tuhan, kami telah memuji memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami anak-Mu untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau angkat firman ini Bapa bisa menjadi berkat dalam kehidupan kami hari lepas hari. Haleluya, amin. Halo, shalom adik-adik. Nah, hari ini kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan kepada adik-adik semua. Nah, firman Tuhan kita hari ini terambil pada kitab pertama Yunus, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kitab 1 Yunus, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Kakak yang akan membacakan untuk adik-adik semua. Kitab pertama Yunus, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-17, di bawah perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, "Bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Lalu berkatalah mereka satu sama lain, "Marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini." Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, "Beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau?" Sahutnya kepada mereka, "Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan laut dan daratan." Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, "Apa yang telah engkau perbuat?" Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka
akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau, Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Shalom adik-adik. Nah, sesuai dengan pembacaan kita tentang Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan, tema yang kakak punya hari ini adalah dapat diandalkan. Allah memanggil Yunus pergi ke Niniwe untuk misinya. Allah menghendaki agar Yunus menyampaikan firman-Nya kepada orang-orang di Niniwe. Tetapi Yunus justru mengingkari panggilan Tuhan. Dia mencoba untuk melarikan diri dari panggilan Allah. Yunus tidak bersiap pergi ke Niniwe, tetapi dia justru bersiap ke daerah lain, yaitu Tarsis. Yunus mencoba tidak menyampaikan firman Allah ini supaya hukuman Allah terjadi di Niniwe. Kitab Yunus dimulai begitu saja dengan firman Tuhan, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tetapi Yunus menolak firman Allah dengan tindakannya dan tidak dengan perkataan kepada Allah. Yunus tidak pergi ke timur ke arah Asyur, tetapi malah naik kapal di Yafo menuju Tarsis ke arah daerah yang berlawanan, jauh dari hadapan Tuhan. Kita mengetahui bahwa kalau Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, pernyataan Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan ini adik-adik sudah diulang sebanyak 2 kali dalam ayatnya yang ketiga. Hal ini berarti Yunus mengira bahwa ia bisa lari dari Tuhan. Tetapi dari hal ini merupakan salah satu pernyataan juga bahwa Yunus berusaha untuk mengundurkan diri sebagai nabi. Dia lari dari hadapan Tuhan. Tuhan Allah berfirman kepada Yunus melalui perkataannya, namun Yunus bertindak untuk melarikan diri tanpa didapati bantahan kepada Allah. Maka Allah menanggapi jawaban Yunus yang nonverbal dengan menurunkan angin ribut yang begitu besar untuk menimpa kapal mereka. Allah memiliki cara untuk mengembalikan Yunus kepada panggilannya. Dan Allah yang telah berfirman tidak pernah gagal. Awak kapal yang pada waktu itu bersama-sama dengan Yunus, mereka berteriak-teriak kepada Allahnya. Allah menyatakan dirinya kepada para awak kapal itu melalui pernyataan Yunus. Allah menyatakan seruannya juga kepada para awak sebagai pembelajaran yang begitu berharga bagi Yunus. Yunus pun bersedia untuk mau bertanggung jawab atas perbuatannya dan mengerti bahwa Allah lah yang melakukan semua ini. Tuhan Allah tidak menghendaki para awak kapal binasa, demikian pula Yunus hambanya. Sehingga Tuhan Allah menentukan ikan yang begitu besar untuk menyelamatkan Yunus. Nah, adik-adik, bukan hanya itu, setelah para awak kapal mengetahui bahwa karena kesalahan Yunuslah sehingga ada badai begitu besar menimpa mereka, maka Yunus meminta mereka untuk mengangkat dan membuangnya ke dalam laut. Setelah mereka mengangkat Yunus dan membuangnya ke dalam laut, maka badai pun itu akhirnya reda. Nah, karena
mujizat yang begitu besar, kuasa yang begitu besar yang Tuhan Allah tunjukkan atas kejadian itu, atas peristiwa itu, maka mereka semua para awak kapal di atas kapal itu mulai percaya akan Allahnya Yunus, dan mereka mulai memuji bersorak-sorai memuji Allah. Ketaatan dari para awak kapal ini melampaui ketaatannya Yunus. Mereka lebih terbuka kepada Allah ketimbang Nabi Yunus itu sendiri. Dalam pelariannya itu, Yunus menyadari akan kesalahannya dan bersedia menerima konsekuensi dari kesalahannya dengan dicampakkan ke dalam laut. Kisah Yunus yang melarikan diri dari tugasnya ini menjadi pengingat bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk tidak melakukan hal yang serupa. Tuhan ingin agar kita setiap anak-anaknya melakukan perintahnya meskipun terkadang itu tidak mudah atau tidak diinginkan oleh kita. Dengan demikian, kita anak-anak Tuhan belajar untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan dengan menunjukkan tanggung jawab kita. Kisah Yunus ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam menjalani hidup, Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan dalam melakukan karya Tuhan. Sebagaimana yang kita tahu, Yunus pada saat itu ia tidak dapat diandalkan sebab Yunus mencoba untuk melarikan diri dari panggilannya. Namun mari kita belajar bersama-sama untuk tetap menjadi orang yang dapat diandalkan dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, marilah belajar setia untuk melakukan apa yang ditugaskan kepada kita dan tidak mencari alasan untuk menghindarinya meskipun itu bukan hal yang kita sukai. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami sama-sama dengarkan, yang sudah kami renungkan ya Bapa. Pada hari ini ya Tuhan, kami belajar hal yang begitu besar ya Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi pribadi yang dapat diandalkan ya Tuhan. Pribadi yang dapat diandalkan oleh orang tua kami, oleh teman-teman kami ya Tuhan, oleh sesama kami ya Bapa. Terlebih lagi dapat diandalkan oleh-Mu ya Bapa. Kami mau menjadi anak-anak yang takut padamu ya Tuhan, anak-anak yang mau dengar-dengaran dan tidak melawan dan tidak membantah akan setiap perintah dari orang tua maupun daripadamu ya Tuhan. Memberkati kehidupan kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dani. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nah, adik-adik, persembahan ini adik-adik bisa kumpulkan kemudian berikan kepada orang tua. Dan orang tua bisa membawa dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang telah disediakan oleh Pak di gereja. Nah, mengiringi persembahan kita pada hari ini, kita menyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Terima kasih. Oke adik-adik, kita akan sama-sama bersyafaat. Untuk itu mari semua lipat tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa di surga Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Engkau memberkati kami sampai saat ini. Kami telah membaca firman-Mu, kami juga sudah memuji nama-Mu. Biasanya kami untuk menutupi dan kami pada hari ini Bapa. Tapi sebelumnya kami sama-sama berdoa untuk anak-anak kami Bapa, mereka yang dalam bangku sekolah, dengan Kau berkati mereka dalam setiap sekolah mereka Bapa, walaupun keadaan sekarang, masa mereka untuk bersekolah dari rumah, dengan Kau berkati orang tua yang selalu mendampingi anak-anak mereka dalam sekolah Bapa, berikanlah mereka hikmat agar mereka selalu rajin dalam sekolah mereka Bapa, dan mereka boleh mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru mereka dengan baik. Begitu juga kami berdoa untuk orang tua mereka Bapa,
dalam masa tua mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka kesehatan, berkati mereka dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan. Itu pun juga dengan kami sebagai guru-guru para Bapa, Engkau berkati kami semua dalam pergumulan kami, baik kami dalam bangku sekolah, baik kami dalam bangku perkuliahan, maupun dalam pekerjaan. Engkau berkati kami semua, lindungi kami semua Bapa dalam segala aktivitas tanggung jawab kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi kita akan menutup sekolah minggu kita pada hari ini dengan kita menyanyi satu buah lagu yang berjudul Langkah Selangkah. Musik. Sambil gerakan ya adik-adik. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Ini cara Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah, sekali lagi. Langkah selangkah, hanya langkah selangkah. Ini cara Tuhan memimpin langkah selangkah. Hati-hati melangkah, lakukan dengan doa. Ini jalan kemenangan. Langkah selangkah. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan.